ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستعفي من كل داء ونوره تليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم دسه بجاه النبي والآل صحابتي. Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ghubtihu al-fitnati wabtighu ta'wili. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ghubtihu al-fitnati wabtighu ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, dia Allah subhanahu wa ta'ala,
alladzi dzat anzala yang telah menurunkan alaika kepadamu wahai Muhammad al-kitaba kitab Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamatun, sebagian dari ayat-ayat isi Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Hunna ummul kitab, mereka adalah ummul kitab, ya Al-Qur'an itu. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina, adapun orang-orang fi qulubihim yang di dalam hatinya zaighun, ada kesenangan mengikuti hawa nafsunya, fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tasyabaha minhu ibtihu al-fitnata wabtihu at-ta'wili, mereka mengikuti apa saja yang tasabaha, yang samar-samar itu, ibtihu al-fitnati, untuk mencari fitnah, wabtihu at-ta'wilih, dan mereka mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat mutasabihat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna, adapun orang-orang yang keilmuannya sangat mendalam, warrasikhuna fil ilmi, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman, kami mengimani ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Kullu min indi rabbina, semuanya berasal, masing-masing ayat itu berasal dari Tuhan kami. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, tidaklah mengetahui, tidaklah ingat illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang pintar. Nah, jadi Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam isinya, jadi isi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dikategorikan ayat-ayat muhkamat, ada yang dikategorikan ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang jelas sekali, mudah sekali dipahami, karena tidak membingungkan, tidak membutuhkan penjelasan terlalu detail, itu langsung bisa dipahami. Misalkan begini, ayat yang berisi tentang hukum halal haram itu langsung bisa dipahami. Misalkan innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, bahwa khamr, minuman keras dan seterusnya, itu adalah ridsum min amali syaiton, termasuk perbuatan keji. Dari ayat ini maka kemudian keluarlah hukum bahwa minum khamr, berjudi dan lain sebagainya itu adalah haram. Jadi ini bisa langsung dipahami. Kemudian misalkan ada ayat yang lain yang memerintahkan untuk sholat, membayar zakat, itu juga langsung bisa dipahami. Tetapi ada banyak ayat yang kita baca tidak bisa langsung dipahami. Misalkan begini, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Dalam bahasa Arab yadun itu kan artinya memang tangan. Nah, ini tidak bisa langsung dipahami bahwa Allah berarti memiliki tangan seperti halnya manusia. Tidak bisa langsung dipahami begitu. Maka ini namanya ayat yang mutasyabihat. Jadi kita perlu melihat apa sih penjelasan ulama tentang ayat tersebut, bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Maka para ulama kemudian menjelaskan, yang dimaksud adalah kekuasaan Allah melebihi kekuasaan makhluknya. Jadi ini termasuk contoh ayat mutasyabihat yang masih samar. Untuk bisa memahaminya kita perlu membaca
melihat penjelasan yang lebih mendetail. Kemudian lagi ayat misalkan menyebutkan bahwa Allah itu bersemayam di arsy, di singgasananya. Ini kan kalau sepintas kita memahami bersemayam berarti kan duduk di atas kursi layaknya seorang raja. Padahal tidak boleh kita memikirkan Allah secara fisik begitu, nggak boleh. Jadi wala tafakkaru fi dzatillah, janganlah engkau memikirkan zatnya Allah. Tapi ayatnya memang bunyinya seperti itu, Allah bertahta di atas singgasananya. Maka ini juga termasuk contoh ayat mutasyabihat, ayat yang kita tidak bisa langsung paham kecuali harus membaca penjelasannya. Siapakah yang mampu menjelaskan itu? Yang mampu menjelaskan itu adalah warrasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang yang mendalam keilmuannya, yaitu para ulama. Demikian, jadi ada ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasaba minhul fitnata wabtighu'a ta'wili. Nah, orang-orang yang dalam hatinya itu condong memperturutkan hawa nafsunya, itu memaksakan diri bahwa yang mutasyabihat itu mereka cari-cari takwilnya, mereka cari-cari penjelasannya, tapi di otak-atik sendiri. Wah, berarti Allah punya tangan, berarti Allah duduk seperti duduknya seorang raja. Padahal itu sekali lagi tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena tidak ada yang mengetahui penjelasan yang sebenarnya dari takwil. Takwil itu penjelasan dari ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tahu persis makna dari yadullahi fawqa aydihim, yang yadun berarti tangan, yang tahu persisnya ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kita memahami ayat Quran itu memang ada batasan-batasannya. Jadi ada kita diuji keimanan kita bahwa kita pada ayat tertentu itu memang harus berhenti, cukup, jangan menuntut penjelasan harus sesuai dengan akal, harus benar-benar detail. Makanya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu nggak mau ngotak-atik ayat itu, tidak mau yang ngotak-atik tadi. Jadi mereka pokoknya taunya ya ini pokoknya aman nabi, pokoknya kami beriman, begitu saja. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu min indi rabbina, mereka meyakini ya semua itu ayat-ayat tersebut ya berasal dari Tuhan kami, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadzakaru ila ulul albab, dan tidaklah mengetahui kecuali ulul albab, kecuali benar-benar orang yang berakal. Maksudnya di sini ulul albab ini sebutan untuk orang-orang cerdas, bukan hanya sekedar punya akal pikiran, tapi benar-benar dia menggunakan akal pikirannya itu untuk belajar, untuk meneliti, untuk merenungi dan sebagainya. Jadi ulul albab ini ya para ilmuwan, para cendekiawan. Jadi ketika kita mempelajari ayat Quran ataupun hadis, itu ada istilah takwil, ada istilah tafsir, atau tafsir dan takwil. Dua-duanya itu secara bahasa ya mirip-mirip. Jadi tafsir dan takwil itu adalah uraian atau penjelasan tentang sebuah teks, begitu itu. Jadi penjelasannya itu bagaimana, itulah tafsirnya. Siapakah yang mampu menafsiri ayat Quran, yang mampu menafsiri, yang mampu menakwili, ini memang orang-orang tertentu yang punya ilmunya. Misalkan orang yang mampu menafsiri itu berarti disebut dengan mufassir. Kalau di Indonesia itu adalah seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, itu termasuk
mufasir di Indonesia. Kemudian di tingkat internasional banyak dengan kitab-kitab tafsirnya, misalkan ada tafsir Jalalain, ada tafsir Tobari, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Marohi dan sebagainya. Itu adalah para ulama-ulama ahli tafsir yang mencoba menjelaskan tentang ayat-ayat Quran. Nah, sedangkan orang biasa seperti kita itu kebanyakan kemampuannya hanya membaca hasil tafsirnya. Jadi menafsiri sendiri kita tidak sanggup. Apa sebab? Karena menafsiri itu harus punya perangkat ilmunya, harus paham bahasa Arab. Orang kalau membaca Al-Quran hanya baca terjemahnya saja, itu bisa dia akan salah paham. Jadi harus paham betul bahasa Arab. Misalkan begini, ada ayat Quran itu menyebut angka, menyebut jumlah. Misalkan siapa yang melakukan kebaikan maka pahalanya adalah 10 kali lipat. Kemudian dilipatkan lagi menjadi 700 dan seterusnya. Dalam bahasa Arab itu penggunaan angka-angka itu tidak selalu bahwa jumlahnya memang segitu, tetapi penggunaan angka itu dalam bahasa Arab ya, itu seringkali hanya untuk memotivasi biar kita lebih semangat. Dan ini kalau nggak belajar bahasa Arab kan nggak ngerti. Ada lagi di dalam bahasa Arab itu ilmu nahwu, namanya ilmu tata bahasa Arab. Contoh seperti ini, misalkan qala Muhammadun dengan Muhammadun yakulu, itu terjemah Indonesianya itu sama. Qala Muhammadun, ya Muhammad berkata, Muhammadun yakulu juga Muhammad berkata, tapi maksudnya sebenarnya berbeda. Ya, sebenarnya berbeda. Misalkan pada permulaan juz yang kedua itu kan bunyinya sayaqulu sufahai, sayaqulu. Dalam bahasa Arab penggunaan tambahan sin di depan, tambahan pada fi'il mudhari' itu menunjukkan makna sebuah prediksi, sesuatu yang belum terjadi, kayak ramalan lah seperti itu. Nah, itu yang tahu seperti itu adalah para ahli tafsir yang memang mereka menguasai ilmu perangkatnya, bahasa Arab, nahwu, shorof, ada lagi ilmu balaghah, ilmu gaya bahasa dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, umumnya kita itu yang kita lakukan hanyalah membaca hasil tafsir dari para ulama. Menafsiri sendiri kita itu tidak sanggup. Karena apa? Sedalam itunya, sebanyak itu ilmu yang dibutuhkan. Tetapi untuk kita orang biasa ya, kita membaca Quran, membaca maknanya, ya itu sudah termasuk lumayan lah, sudah alhamdulillah. Walaupun alangkah baiknya memang belum cukup, selain membaca maknanya juga membaca tafsirnya, begitu ya. Lagi membaca tafsirnya. Misalkan begini, kita membaca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan terjemahnya cuma segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau kitab-kitab tafsir itu tidak begitu memaknainya. Alhamdulillah, segala puji yang berjumlah 4, yaitu Allah menyanjung makhluknya, makhluk menyanjung Allah, makhluk menyanjung makhluk. Begitu ya. Apa tadi yang pertama? Allah menyanjung makhluknya, makhluk menyanjung Allah, sesama makhluk saling menyanjung. Itu semuanya adalah apa? Semua sanjungan itu pada hakikatnya yang berhak disanjung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau membaca di tafsirnya. Jadi nggak hanya sekedar segala puji. Segala puji, memangnya puji itu apa saja? Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ahli tafsir menjelaskannya lebih detail. Rabbil alamin, Tuhan.
Allah menyebut istilah Tuhan itu kadang-kadang pakai ilahun, kadang-kadang pakai Robbun, kadang-kadang pakai Malik. Beda-beda. Ketika Allah menggunakan kata Robbun, Robbi, itu pemahamannya berbeda dengan ketika Allah menggunakan kata misalkan Malikun. Robbi itu Tuhan yang memberikan pendidikan, Tuhan yang memberikan pengasuhan. Alamina di situ pemahamannya lebih luas lagi, seluruh alam. Maksudnya apa? Ternyata alam itu sangat banyak. Ar-Rahmanir Rahim, ketika menjelaskan Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita baca terjemahnya kan hanya apa itu? Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ulama tafsir itu tidak begitu memahaminya. Allah yang memiliki sifat Rahman, yaitu mengasihi, menyayangi semua hambanya di dunia, beriman ataupun tidak beriman, semuanya pasti akan dikasihi oleh Allah. Sholat tidak sholat ya tetap dapat rezeki. Tetapi Ar-Rahim di situ mananya yang memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Jadi di akhirat nanti itu kalau orang tidak beriman, orang kafir sudah nggak dapat kasih sayangnya Allah. Dari mana tahunya? Dengan membaca tafsirnya. Jadi tafsir itu penjelasannya itu lebih mendalam, lebih detail daripada sekedar terjemah. Nah sekali lagi, siapa yang sanggup mentakwil atau siapa yang sanggup mentafsir seperti itu hanyalah orang-orang yang mendalam ilmunya. Kita orang biasa hanya kebanyakan kita hanya membaca hasil penafsiran para ulama. Maka kalau kita itu membaca Al-Quran, mau memahami Al-Quran itu, maka diantara adabnya itu kita jangan sok-sokan aku bisa memahami sendiri, cukup dengan melihat terjemahnya. Apalagi sampai keluar kata-kata yuk kita kembali kepada Quran, kepada hadis, tanpa nggak mungkin kita sanggup memahami Quran ini tanpa melalui jembatan, melalui perantara para ulama. Karena memahami sendiri itu pasti banyak kelirunya. Jadi prakteknya adalah kita memahami agama ini, memahami Al-Quran ini itu melalui apa yang telah dipahami oleh para ulama. Nggak bisa kita memahami sendiri. Nah demikian tentang ayat yang ke-7, bahwa sekali lagi di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat yang langsung bisa dipahami, ada juga ayat mutasyabihat yang tidak bisa langsung dipahami karena butuh takwil, butuh penjelasan yang lebih mendalam. Dan kalau kita ketemu dengan ayat-ayat yang seperti itu, sudah tidak usah mereka-reka untuk mencoba memahami sendiri. Kayak tadi tangan kita pahami tangan, bersemayam kita pahami duduk dalam di atas singgasana dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu berbahaya, bisa menyebabkan kita salah memahami ayat Al-Quran. Sudah cukup saja, yang penting kita beriman itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.